bahwa nanti di suatu zaman akan datang seseorang yang namanya dijuluki Tu Pute Inong Kinong. Artinya orang putih yang bersih berkilau-kilauan. Asyhadu Allah ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ظهر الخسوف وفيه نور والهدى خير لنا ولخيرنا أمر بدا ظهر الخسوف وفيه نور والهدى خير لنا ولخيرنا أمر بدا هبت رياح النصر من محبوبنا مشمولة قد بردت حر العدا في ليلة قدت ثياب غمامها برق الرواعد كان فيها مرجدا قمر معين الصادقين Assalamualaikum. Ini sekulenya lagi ojone Ahmed. فاسعوا زرافات ووحدانا له متندمين. Kunjungan Muhibbah Hazrat Khalifah rahmatullah alaih ke Indonesia pada tahun 2000 sungguh telah memberikan kesan yang sangat istimewa bagi segenap anggota jemaat Ahmadiyah. Kebahagiaan benar-benar tergambar pada setiap wajah para Ahmadi. Dan rupanya, kesan yang istimewa pun terpancar dari Hazrat Khalifah rahmatullah alaih. Huzur itu sebetulnya, saya dengar kemudian ya, hampir kunjungan ke Indonesia itu dibatalkan. Berhubung dengan kesehatan huzur. Jadi banyak penasihat-penasihat huzur di London itu sebetulnya mengusulkan agar dibatalkan. Khawatir mengenai kesehatan huzur yang memang sedang menurun. Tapi saya menyaksikan sepanjang huzur selama di Indonesia, tidak ada sedikit pun kelelahan, ceria wajah beliau. Dan happy, senang gitu. Saya melihat ya, kan saya ini kenal beliau sejak sebelum jadi khalifah, ya. Setelah jadi khalifah, ya, kan perkembangan wajah beliau ya, berkah di dalam wajah beliau itu kan saya lihat luar biasa. Dan ketika datang ke Indonesia, itu saya lihat ya, kesehatan beliau sangat luar biasa. Dan itu juga diakui oleh tokoh-tokoh para pejabat jemaat kita di pusat.
bahwa mereka berterima kasih ke jemaat Indonesia ya, katanya Huzur jadi sehat sekali untuk datang ke Indonesia. Dan itu yang saya lihat, wajah beliau itu gembira dan luar biasa. Bagi saya itu sangat luar biasa ya, wajah beliau itu sangat gembira, berberkah ya, dan ya tidak bisa kita gambarkan, tapi ya gitulah kira-kira kata-kata yang bisa saya sampaikan ya. Karena satu hal yang bagi beliau yang saya pernah dengar ya, ketika ada yang menanyakan apa yang membuat beliau gembira di Indonesia, beliau bilang banyak bertemu warga jemaat. Itu yang membuat beliau gembira ya, karena beliau jadi tahu kan di setiap daerah yang beliau lewati orang jemaat kan rupanya banyak sekali ya, ada yang datang menjemput, datang ke jalan menyambut beliau lewat gitu. Itu bagi beliau luar biasa. Jadi, dan sehingga beliau mengatakan bahwa jumlah warga jemaat di Indonesia itu tidak seperti apa yang dilaporkan oleh pengurus, harus lebih ya, berapa kali lipat lebih daripada yang dilaporkan. Karena apa? Beliau melihat dari kehadiran, kan beliau bilang pasti yang hadir itu tidak semua. Dari kehadiran saya sudah melihat ini jumlah warga jemaat Indonesia besar sekali. Hazrat Khalifah rahmatullah alaih sangat terkesan dengan ekspresi rasa cinta yang ditunjukkan para Ahmadi di Indonesia. Ya, beliau sangat terkesan sekali tentang disiplin, keikhlasan, kecintaan anggota jemaat kepada keluarga Masih Maud, kepada jemaat. Dan itu beliau utarakan berkali-kali. Sehingga dalam salah satu tanya jawab beliau, katanya, Huzur selama ini yang paling berkesan Huzur mengadakan tur itu, tur yang mana? Beliau mengatakan, baik dari segi zahirnya maupun batinnya, ya adalah di Indonesia. Bagaimana jemaat di sana luar biasa sekali. Ya, orang akan melihat langsung, ya, kalau hanya cerita saja tidak seberapa. Tapi kalau melihat langsung ke sana, baru akan merasakan. Dan ini diutarakan juga oleh berbagai wakil-wakil Huzur yang datang ke Indonesia ini. Sehingga beliau berkesan kalau ingin melihat kecintaan orang jemaat terhadap khalifah, belajarlah dari Indonesia. Itu beliau sampaikan. Dan ketika jasa berikutnya ya, kita itu pergi ke London, Masya Allah, orang berpelukan, mubarak ini. Kalian sudah menyambut Huzur dengan datang. Karena apa? MTA pun membuat satu inovasi. Terobosan menyewa satelit waktu itu. Sehingga kemana saja Huzur pergi, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, bumi menjadi terang benderang dengan cahaya Tuhannya, diliput kemana-mana itu, dan semua mata dunia jemaat ini mengikuti semua. Dan itu satu prestasi. Baru nanti ke Afrika, ke Amerika, ke Eropa ya. Beliau mungkin mengungkapkannya dengan 1-2 kalimat ya, bahwa saya melihat ketulusan, keikhlasan, wajah-wajah yang terpancar dalam wajah anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia, di mana ya itu suatu hubungan antara hati nurani yang tidak bisa digambarkan. Tapi jemaat yang lain di seluruh dunia harus mencontoh Jemaat Indonesia. Itu tidak pernah lupa, Pak. Dan saya pernah kisah berjumpa dengan Maulana Zahir Khan, Pak, di London pada waktu jasa 2003, pergantian dengan Huzur kelima ya. Beliau, kami datang ke jasa, dan pertama datang kami ikut ke bazar, jualan peci, Pak. Peci Indonesia sangat diminati di sana. Saya jumpa dengan Pak Zahir Khan dan dihadiahkan itu oleh Pak Musli yang jualan. Dan dia langsung menangis, Pak, menceritakan bagaimana seringnya Hazrat Khalifah keempat menyampaikan tentang pengalamannya di Indonesia. Jadi pada waktu sebelum pulang mungkin baru 90%, kesehatannya ke sana 150%, Pak. Jadi gembiranya dan lain-lainnya, waduh luar biasa. Jadi makanya sering diceritakan itu, Pak. Betapa ini healing sebenarnya. Berjalan-jalan di Indonesia dengan grandchildren, dengan anak mantu. Luar biasa. Dan inilah hadiah mungkin dari
jemaat Indonesia dan hadiah huzur datang ke Indonesia, hadiah yang luar biasa. Keberhasilan demi keberhasilan para panitia dalam menyambut Hazrat Khalifah rahmatullah alaih akhirnya membawa berkah yang istimewa bagi para panitia. Saya menerima langsung ucapan mubarak dari Ketua MTA Internasional pada saat itu, Pak Rafiq Hayat, ya, mengatakan luar biasa, excellent, kualitas video sangat bagus, ya, kualitas audio sangat bagus, kerja tim MTA Indonesia luar biasa, sampai beliau mengatakan kepada MTA-MTA yang lain untuk belajar dari MTA Indonesia. Nah, seperti itu ya, yang saya dengar langsung dari Tuan Rafiq Hayat MTA Internasional. Kemudian dari Huzur sendiri kita mendapatkan ucapan mubarak, ya. Beliau mengatakan luar biasa MTA Indonesia melakukan peliputan ini penyiaran, karena beliau juga mungkin mendengar dari berbagai jemaat di luar Indonesia, ya, bagaimana mereka bisa menyaksikan kegiatan hujur selama di Indonesia, seperti itu. Tapi kalau untuk yang Kudam, beliau berterima kasih karena sudah menjaga beliau dan juga keluarga beliau. Itu juga beliau sampaikan pada saat ketemu dengan para foto-foto saat foto bareng, dan lebih spesifik lagi pada saat beliau kirim surat kepada Kudam Indonesia. Hari demi hari berlalu, terasa begitu cepatnya, hingga akhirnya hari kepulangan beliau pun tiba. Bahwa sebaiknya huzur datang dari pintu depan, pulang juga harus dari pintu depan sebagai tamu. Akhirnya Pak Amir Rasul sangat setuju. Mahmud pada saat hari Jumat itu urus VIP, urus langsung Mahmud. Alhamdulillah dapat lagi surat rekomendasi dari protokol istana untuk penggunaan VVIP bagi kepulangan huzur. Nah, kalau itu relatif karena di awal kita sudah mendapatkan, kami hanya melakukan konfirmasi saja, Pak. Konfirmasi kembali kepada protokoler kepresidenan di Bina Geraha untuk penggunaan fasilitas tersebut. Ya, alhamdulillah, ya, sebelum huzur datang kita sudah siapkan juga dengan segala fasilitas yang diperlukan untuk keberangkatan huzur. Alhamdulillah huzur akhirnya berangkat. Hari terakhir bersama Hazrat Khalifah rahmatullah alaih menyisakan rasa haru, bahkan rasa sedih bagi para anggota jemaat Ahmadiyah. Mungkin ini hari-hari yang bagi jemaat Indonesia, para anggota, hari yang mungkin menyedihkan, ya Pak, ya. Karena mengharukan, bukan menyedihkan. Karena sekian lama di Indonesia mereka sangat bahagia, dan kebahagiaannya akan putus sesaat lagi. Padahal huzur ya masih ada, ya, di sini. Tapi itulah yang dirasakan oleh banyak hati anggota jemaat Ahmadiyah di Indonesia. Saya juga merasakannya, Pak. Ya, hari terakhir kan ya biasa kita sedih lah karena beliau akan meninggalkan Indonesia gitu kan. Karena ya kita tidak tahu lagi kapan beliau akan datang ke Indonesia gitu kan. Ya kalau bertemu beliau di luar Indonesia makan mungkin berkali-kali kan. Tapi kan kalau di Indonesia kan lain cerita. Jadi ya saya sedih, tapi saya udah berusaha menguatkan diri aja kan, karena saya harus mengantarkan beliau. Nah, sewaktu perjalanan dari Patra Kuningan, ya kan, sampai ke bandara, itu saya nggak tahu bagaimana, yang saya udah berusaha kuat ternyata tidak bisa juga. Itu sepanjang perjalanan, waktu mengantarkan beliau sampai ke airport itu saya nggak nangis saya terus. Sampai Major Mahmud khawatir gitu kan, ini kan lagi nyetir kalau nangis terus gitu kan. Tapi kan ya saya nggak apa-apa kan, tetap masih bisa ini. Akhirnya beliau memberikan sapu tangan ke saya untuk ya sebagai tabaruk, udah simpen aja itu untuk melap air mata saya kan. Jadi ya udah, setelah saya drop ya udah beliau pergi ke bandara. Di situ mungkin sibuk, masih banyak lagi yang mengantarkan ya. Jadi ya sudah. Ya tentu kita tidak bisa menggambarkan ya, jadi gimana ya, gembira bahwa beliau sudah selesai ya melaksanakan
misi beliau selama di Indonesia, ya. Dan kita tetap merasa bahwa masih tetap kurang, ya. Keberadaan beliau, lamanya beliau di Indonesia bagi kita masih kurang. Tapi ya itulah, kita bersyukur bahwa beliau datang cukup, ya. Sekitar sebulan beliau ada di Indonesia. Dan sedih karena memang kita harus berpisah, ya. Kemudian beliau harus tapi kesedihan kita itu tetap, ya, pada tempatnya, karena kita tetap gembira karena beliau sehat, ya, dan akan kembali ke tempat beliau tinggal, ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan beliau dengan penuh keselamatan. Jadi kesedihan kita itu juga tertutupi oleh harapan dan doa-doa kita untuk berhasilan beliau dan juga keselamatan beliau dan keluarga dan rombongan selama dalam perjalanan. Ya, tapi juga ada warga jemaat datang juga, ya, walaupun memang tidak bisa ikut sampai itu, tapi bandara itu orang jemaat banyak. Memang tidak terekspos, ya, tapi banyak orang jemaat datang. Sebagaimana waktu beliau datang, orang jemaat juga tidak bisa dibendung lagi, kan? Begitu juga waktu beliau berangkat juga, ya. Wah, itu memang susah digambarkan, ya, susah digambarkan, sehingga sampai biasanya sih kalau sudah persiapan itu nggak ada lagi mulakat itu, ya. Hari-hari terakhir itu kan, itu flight itu kan sore hari, itu nggak ada lagi paginya itu mau mulakat mau, ya. Tapi karena kecintaan dan huzur begitu happy-nya, begitu gembiranya, masih ada juga orang yang mau mulakat. Pertolongan demi pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala turun begitu derasnya, bak hujan yang membasahi hutan di akhir musim kemarau. Masih Maud bersabda, agar dia kam jarah ke barabar ho, agar huda ta'ala ke topik naho, ni nehi usak teh. Jadi kalau pekerjaan jemaat itu, kalau hanya sebesar pasir pun, kalau tidak ada karunia Allah, tidak bisa saya kerjakan. Tidak bisa dikerjakan. Ini bisa begini karena karunia Allah Ta'ala. Walaupun besar ini, pekerjaan ini kan besar ini. Bukan main-main. Inilah yang saya bisa sampaikan, Pak. Dan saya bahagia sampai kapanpun, ya, melihat bagaimana Allah Ta'ala bekerja. Dan huzur itu betul-betul orang Allah Ta'ala. Atas keberhasilan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam menyambut Hazrat Khalifah rahmatullah alaih, maka kesan yang istimewa dan penuh kebahagiaan pun rupanya tercurah dari para Ahmadi di luar negeri. Nah, itu jadi setelah kedatangan huzur, bukan saja orang Indonesia yang merasa senang, merasa bahagia, tetapi seluruh dunia mengatakan waktu kita ke London ini masih dibilang mubarak, kita pun apa yang dirasakan mereka nggak tahu, cuma mubarak mau salaman, ngeriung gitu tah. Nggak lagi dahar pagi, lagi makan pagi, siang wah mubarak. Kenapa? Karena huzur datang ke, terutama orang Bangladesh, Abdul Awal, Saleh, kawannya Pak Restablik itu, kawannya Pak Amir, semua bilang mubarak. Dan salamannya itu bukannya salaman lemes-lemes, itu guru-guru dipencet badan kita, kerok. Itu benar-benar mubarak. Ini jadi pertanyaan tadi, bukan saja orang Indonesia yang berbahagia kedatangan huzur, orang luar negeri pun sangat mengatakan mubarak. Dan saya tanya, kalau huzur datang ke sini, ke Indonesia, itu tabaruknya sampai kapan? Mereka mengatakan sampai hari kiamat. Tapi kita dengar setelah beliau pulang dari sini ke London, hampir 3 bulan itu Gubul bicara soal Indonesia begini. Kalau mau ada jemaat jemaat Bangladesh mengundang huzur untuk datang ke Indonesia, oh ya boleh, tapi kamu mesti harus seperti Indonesia nih, tiru dulu, lihat. Tentunya tiada keberhasilan dapat diraih tanpa adanya tantangan dan cobaan. Bahkan setelah Hazrat Khalifah rahmatullah alaih meninggalkan Indonesia, ujian itu pun datang
meski dengan karunia Allah Ta'ala dapat dihadapi dengan baik. Dan ternyata Kemlu memanggil pengundang. Ya, karena saya kebetulan saat itu juga sebagai anggota Dewan Direktur ya daripada IFIS, saya penuhi panggilan ke Kemlu, dan Kemlu menyampaikan beberapa pertanyaan, dan Kemlu menyampaikan pada saya, Pak Dr. Munawar, ini kita memanggil Bapak sebagai pengundang, penanggung jawab, bagaimana suasana pertemuan dengan Pak Amin Rais dengan Presiden. Kami ingin dengar, katanya. Kami ingin dengar. Baiklah. Jadi kenapa Pak Emang Pak? Ya begini, karena ini kita mendapat protes dari MUIS, dari Majelis Ulama Asia Tenggara. Nah, tentang kedatangan huzur ini. Apa saja Pak isinya Pak? Pertama, kenapa pemimpin Jemaat Ahmadiyah Internasional Khalifah Ahmadiyah itu diterima secara VVIP? Ya, diterima di VIP, kemudian ada foreigners yang mengawalnya selama di Indonesia, dan pulangnya juga dia mengenakan VVIP lagi. Nah, inilah yang mereka sangat sesalkan. Kok Ketua MPR mau menerima beliau, kok Presiden Indonesia mau menerima beliau, menerima huzur, kok huzur dilayani begitu VVIP, foreigners apa semua. Sangat dimuliakan lah huzur itu, disampaikan. Nah, inilah yang menjadi protes MUIS Asia Tenggara, dan saya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan bahwa huzur bertemu dengan Pak Amin Rais dengan suasana kekeluargaan yang dengan waktu yang lama sekali dan cair semua Pak, saya sampaikan. Begitu juga dengan Pak Presiden kita Haji Abdurrahman Wahid. Beliau juga senang sekali, bahkan beliau juga meminta untuk Ahmadiyah ikut terlibat dalam persatuan umat Islam, dan yang begitu sebaliknya juga bahwa dari Jemaat Ahmadiyah juga memberikan beberapa pesan-pesan untuk Bapak Presiden. Nah, selesai, dan Kemlu itu sangat senang sekali kalau bisa mendapat buku-buku Jemaat Ahmadiyah. Baik, nanti. Jejak cinta sang khalifah di Indonesia telah membawa berkah yang istimewa bagi segenap anggota Jemaat Ahmadiyah. Suatu berkah yang akan tetap terjaga selamanya dan menjadi bekal terindah untuk menyongsong kemajuan demi kemajuan Ahmadiyah di Indonesia. Jadi keikhlasan, kecintaan anggota ya terhadap keluarga Masih Maud, terhadap jemaah, terhadap khalifah, itu sangat luar biasa sekali. Dan beda sambutannya itu. Dan ini, kecintaan ini ya, sebetulnya bisa menjadi motivasi kita untuk menyampaikan kebenaran ini kepada masyarakat yang lain. Nah itulah ya, jadi siapa saja yang berkhidmat kepada jemaat dengan ikhlas tulus, mesti Allah Ta'ala memberkatinya. Luar biasa. Saya cari cahaya yang ada di sini. Memang saya beragama Islam, tapi mengenai saya punya apa itu cap apa, saya masih polos. Dapat di sini cahaya yang benar. ظهر الخسوف وفيه نور والهدى خير لنا. How about the Ahmadiyya people here in Indonesia? Could you give any comment, perhaps? I think they're very good people. Very, very good examples of how the Indonesians should be. They behave excellently. They are putting everything of the financial sacrifices and self-sacrifices for the sake of Islam. And wherever I have gone, I found them to be excellent Indonesian citizens. And with their moral example, inshallah, they'll spread the same to all other Indonesians as well. The same attitude of love for the country, love for the government, love for Islam, and love for everything good. Right? Thank you so much, and long live Indonesia. Thank you very much. Hute inok kinong,
putih bersih. Di luar sampai di dalam putih bersih. Innal muhaimina la yuakhiru maw'ida. Qamarun kamithli hamamatin bidalalihi. Syamsun bitabshirin tushabihu hudhuda. القمر سارية ومثل عشية والشمس غاد مجين قطر الندى هذا من الله المهيمن آية ليبيد من ترك الهدى متعمدا فاسعوا زرافات ووحدانا له متندمين وبادرين إلى الهدى ظهرت خطاياكم وحصى صدقنا فابكوا كثكلا في الزوايا سجدا صارت ديار الهند أرض ظهورها ليسكت الرحمن غولا مفندا فتجافى عن أيام فيج أعوج حجج خلونا تغافلا وتمردا العين باكية على أطلالها يا رب فاعمر خربها متوحدا يا رب فاعمر خربها متوحدا